Di dalam Islam ada 5 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyatul khamsah. 5 hal yang paling pokok yang merupakan tujuan dari disyariatkannya agama, diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul. Yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita diminta untuk berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya cahaya agama itu hidup di tengah-tengah kita sebagai suatu masyarakat. Tidak hanya berupa keyakinan, tetapi juga terwujud di dalam ucapan, sikap, perilaku dan interaksi kita di dalam masyarakat. Demikian pun Allah syariatkan beragam ritual kepada kita. Diwajibkan untuk menunaikan sholat, melaksanakan puasa, berzikir, berdoa, agar cahaya agama itu juga tetap terpelihara di dalam hati dan diri kita masing-masing. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa atau nyawa. Maka dalam agama disyariatkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang di dalam bahasa Al-Quran itu adalah halalan thayyibah. Makanan yang halal dan juga membawa manfaat untuk badan kita, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Karena kesehatan dan kekuatan bagi seorang mukmin adalah modal yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah. Karena itu pula ketika kita sakit disyariatkan untuk berobat. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman yang luar biasa berat bagi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam istilah agama disebut dengan al-qisas. Untuk apa? Agar kalau ada orang berniat tidak baik untuk mencelakakan orang lain, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Itulah bagian dari hifzun nafs. Yang ketiga, hifzul aql, memelihara akal dan pikiran. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah asar disebutkan la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama tanpa akal. Artinya, kewajiban agama itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki kesadaran. Kalau orang yang hilang kesadarannya, orang yang gila, tidak wajib dia sholat. Maka kalau kita gambarkan atau kita bayangkan, ma'asyiral muslimin, katakanlah di dunia ini semua orang kehilangan akal, maka hilang pula agama. Karena itu memelihara akal, pikiran itu penting betul, termasuk dari 5 hal pokok di dalam Islam. Maka di dalam agama kita disyariatkan kita untuk belajar, menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Karena akal, pikiran dan otak kita perlu dilatih sebagaimana kita melatih otot kita. Badan kita harus kita gerakkan supaya sehat. Akal, pikiran, otak kita juga harus kita gerakkan agar dia bisa sehat. Maka kita isi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa merusak akal dan pikiran kita. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang nyata, yang terlihat, yang konkret. Katakanlah seperti minuman keras dengan segala macam bentuknya, atau narkoba dengan segala bentuk atau segala macam namanya dan jenisnya, ataupun sesuatu yang tidak atau bukan merupakan benda yang nyata, tetapi juga bisa merusak akal dan pikiran kita. Berita-berita bohong, hoax, berita yang tidak benar atau fitnah, itu merusak akal dan pikiran kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fatabayyanu, ketika ada berita berseliweran, isu-isu beredar
jangan kita telan mentah-mentah. Verifikasi kebenarannya. Bahkan pun agama mengajarkan ketika di dalam sesuatu berita itu ada kebenaran tapi tak ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, jangan kita sebarkan. Kita tahu ada orang misalnya punya kecacatan, benar dia cacat, tapi apakah pantas kita ceritakan kecacatannya itu kepada orang lain? Ambil yang benar dan sampaikan yang bermanfaat. Yang keempat, hifdzun nasl, memelihara keturunan dan generasi yang baik. Maka di dalam Islam pernikahan itu disyariatkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, itulah jalan yang terbaik. Dan sebaliknya agama melarang keras hubungan yang di dalamnya ada kehinaan bagi manusia. Hubungan yang akan merusak nasab, hubungan yang akan menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan manusia. Karena itu mukmin dan mukminah diminta untuk menutup auratnya dengan baik, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan muqaddimahnya, untuk memelihara dan menjaga an-nasab, yaitu keturunan dan generasi yang baik. Dunia tidak akan mungkin mampu menjadi tempat yang berkah kecuali kalau diisi dengan generasi yang baik. Dan yang kelima, hifzul mal, memelihara harta. Agama mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah riwayat, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain kecuali dengan jalan mencari nafkah. Apa dosa itu? Dosa itu adalah dosa mengabaikan mencari nafkah itu. Jadi kalau Anda tidak mencari nafkah dengan baik, padahal Anda punya tanggung jawab, maka dosa Anda tidak mencari nafkah itu tidak bisa Anda hilangkan dengan puasa, sholat sebanyak-banyaknya. Anda bisa menghilangkan dosa itu dengan mencari nafkah yang halal. Maka Islam mengajak untuk menghidupkan aktivitas ekonomi. Pasar-pasar dibuka, usaha-usaha yang halal, bahkan dalam Islam dicatat sebagai ibadah yang utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini 5 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyatul khamsah. Tidak boleh dari 5 hal ini ada yang kita tinggalkan. Tidak boleh atas nama hifzuddin, lalu kemudian hifzul mal, hifzun nasl, hifzun nafs ditinggalkan. Semua ini harus berjalan seiring. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang ada keadaan-keadaan tertentu di mana agama mengajarkan kita untuk mendahulukan sebagian dari 5 hal ini di atas sebagian yang lain. Contohnya ketika asrul waba atau masa pandemi seperti ini. Maka pada masa pandemi seperti ini, ulama mengajarkan kepada kita dari 5 hal ini yang paling utama, yang harus diprioritaskan adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa dan nyawa. Ibaratnya inilah yang menjadi panglima dari 5 hal ini. 4 yang lain tetap dilaksanakan, tapi dengan disesuaikan. Maka hifzuddin tetap kita laksanakan, sholat 5 waktu tetap, sholat berjamaah di masjid juga dalam keadaan tertentu juga tetap dilaksanakan, tapi dengan penyesuaian. Maka kalau dalam keadaan normal, sawu sufufakum, rapatkan saf, bagian dari sunnah, maka ketika masa pandemi seperti ini, sunnah itu bukan dihilangkan, tapi disimpan dan ditunda.
untuk kemudian diamalkan pada keadaan yang normal. Untuk apa? Hifzun nafs. Demikian pula hifzul aql. Pendidikan harus tetap berjalan, tapi disesuaikan. Tatap muka disesuaikan, belajar online. Hifzul mal juga demikian, aktivitas ekonomi juga tetap berjalan, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Itulah yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Islam mendidik kita tidak hanya untuk melahap teks-teks agama, tapi menempatkannya pada tempatnya yang tepat masing-masing. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat pertengahan. Di dalam kata pertengahan itu ada makna keadilan, proporsionalitas, moderasi dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ummatan wasata yang mampu menempatkan semua perintah-perintah Allah pada tempatnya dengan cara yang sebaik-baiknya.